Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5, kelas APPKN tahun 2022, mata kuliah Hukum Lingkungan yang diambil oleh Bapak Taufik Ramadan, SHMH, akan menampilkan video proyek kami. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keindahan ekosistem laut yang luar biasa dan kekayaan hayati terbesar di dunia. Indonesia memiliki ekosistem laut yang sangat indah, di mana lautan yang penuh akan kehidupan, mulai dari yang terkecil, tidak terlihat, hingga ikan-ikan yang berukuran yang sangat besar, tinggal di lautan yang penuh akan keindahan dan terumbu karangnya, dan semua itu terdapat di lautan Indonesia. Perairan laut Indonesia memiliki luas sekitar 5,8 juta kilometer persegi, di mana di dalam perairan laut Indonesia ini terdapat banyak berbagai biota laut yang unik-unik dan sangat indah, seperti ikan Nemo, kuda laut, siput laut, dan lain sebagainya. Di laut Indonesia tinggal berbagai spesies hewan laut yang sangat banyak, sekitar 3.500 spesies ikan, 1.114 spesies rumput laut, dan lebih dari 450 biota terumbu karang. Serta lebih dari 76% spesies terumbu karang dunia dan 37% spesies ikan dunia menghuni lautan di Indonesia. Namun, di balik potensi kelautan yang melimpah, Laut Indonesia juga menghadapi permasalahan serius. Salah satunya terkait dengan aktivitas penangkapan ikan yang merusak atau destruktif fishing. Salah satu bentuk destruktif fishing yang paling merusak adalah penggunaan peledak ataupun bom ikan dalam menangkap ikan. Nah, tentunya praktik ini dilakukan untuk memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah besar secara instan, namun berdampak terhadap ekosistem laut. Nelayan pelaku bom ikan, di mana hingga kini kasus pengeboman ikan yang viral ini masih dalam penanganan dan penyelidikan kepolisian. Diperkirakan terjadi di area seluas 1,8 hektar. Lalu seperti apa kerusakan tersebut dan apa yang terbanyak mungkin di Pulau Sulawesi, ratusan kasus ada di sana. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram fishbone, yaitu akar permasalahan dan solusi dari penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang merusak laut. Yang pertama, akar permasalahan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor manusia, yang kedua, faktor ekonomi, dan yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor manusia, kurangnya pengetahuan dan kesadaran nelayan terhadap dampak buruk penggunaan bahan peledak menjadi penyebab utama. Banyak nelayan tidak memahami bahwa tindakan tersebut merusak ekosistem laut, membunuh ikan-ikan kecil, dan menghancurkan terumbu karang yang menjadi tempat berkembang biaknya ikan. Yang kedua, faktor ekonomi. Tekanan ekonomi membuat sebagian nelayan mencari cara instan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak dalam waktu singkat. Ketidakstabilan penghasilan, minimnya alternatif pekerjaan, dan kurangnya akses terhadap teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan juga menjadi pendorong. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan laut yang sudah rusak atau menurun produktivitasnya juga mendorong nelayan melakukan praktik destruktif. Selain itu, kurangnya pengawasan di wilayah perairan terpencil menyebabkan praktik ini sulit dideteksi dan dicegah secara detail. Nah, dari faktor-faktor permasalahan yang saya jelaskan tadi, di sini
kami memberikan berupa solusi yang bisa untuk mengatasi permasalahan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, yang dimana solusinya terdiri atas 3. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi, yaitu memberikan pemahaman kepada nelayan tentang dampak negatif penggunaan bahan peledak, serta memperkenalkan cara-cara penangkapan yang ramah lingkungan. Program pelatihan, penyuluhan, dan kampanye di komunitas pesisir sangat penting untuk mengubah perilaku. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah. Pemerintah harus memperkuat peraturan dan penegakan hukum terhadap penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan. Selain itu, dukungan berupa bantuan alat tangkap ramah lingkungan dan subsidi untuk nelayan kecil dapat menjadi intensif untuk beralih dari praktik ilegal. Yang ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Masyarakat pesisir perlu dilibatkan dalam pengawasan laut melalui pembentukan kelompok pengawas masyarakat atau Pokmaswas. Dengan melibatkan warga setempat, pengawasan bisa lebih efektif karena mereka lebih mengenal wilayah dan pelaku di sekitarnya. Bom ikan bentuk ancaman nyata ekosistem laut. Bom ikan adalah salah satu metode penangkapan ikan yang sangat merugikan laut dan juga manusia. Hal ini mengakibatkan kerusakan, bukan hanya merusak karang-karang di laut, tetapi juga memusnahkan ikan kecil yang hendak berkembang biak. Cara praktis menggunakan bom menimbulkan masalah yang serius bagi ekosistem laut dan berimbas pada menurunnya jumlah ikan. Akibatnya, dikhawatirkan manusia tidak bisa lagi memanfaatkan hasil laut di masa mendatang. Solusi untuk mengatasi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain sosialisasi dan edukasi. Video ini menampilkan kegiatan edukasi yang diselenggarakan di Desa Kerek, Kabupaten Ngawi dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat nelayan tentang pentingnya praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam video tersebut, para narasumber memberikan informasi mengenai dampak negatif dari penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom ikan atau racun terhadap ekosistem perairan dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Mereka juga memperkenalkan metode penangkapan ikan yang lebih aman dan berkelanjutan, serta menjelaskan regulasi yang berlaku dalam sektor perikanan. Kegiatan ini melibatkan partisipatif aktif dari masyarakat setempat yang menunjukkan antusiasme dalam memahami dan menerapkan praktik perikanan yang bertanggung jawab. Melalui pendekatan edukatif dan dialog interaktif, diharapkan masyarakat nelayan dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian ekosistem perairan dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan. Di gambar ini merupakan salah satu contoh dari solusi kebijakan pemerintah. Satuan Poler Polres MBD melakukan patroli dan pengawasan terhadap para nelayan yang beraktivitas di laut, melakukan patroli perairan dengan rute patroli meliputi perairan pantai Tiakor dan sekitarnya. Selama berpatroli di laut, apabila menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan dalam hal melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom rakitan yang dapat membahayakan biota laut, termasuk merusak ekosistem ataupun melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai spesifikasi serta tidak ramah lingkungan, maka Polri tetap mengambil tindakan tegas melalui langkah penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Merupakan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Seseorang melakukan pengaduan kepada pihak berwenang karena melihat nelayan yang menangkap ikan dengan bahan peledak. Adapun hukum yang mengatur tentang penangkapan ikan menggunakan bahan peledak diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pada pasal 8 tentang perikanan yang berbunyi sumber daya ikan atau lingkungannya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000. Kewajiban serta peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait masalah penangkapan ikan menggunakan bahan peledak. Yang pertama, hak masyarakat, yaitu hak atas lingkungan yang sehat. Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, termasuk perairan yang bebas dari pencemaran. Kemudian, yang kedua, hak untuk berpartisipasi. Masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan informasi. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai dampak penangkapan ikan dengan bahan peledak. Kemudian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat, yang pertama, kewajiban untuk melestarikan lingkungan. Masyarakat berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan ekosistem perairan. Yang kedua, kewajiban untuk melaporkan pelanggaran. Masyarakat harus melaporkan praktik penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan bahan peledak. Yang ketiga, kewajiban untuk mengedukasi diri dan orang lain. Maksudnya, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan dampak negatif dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Kemudian peran masyarakat, yang pertama itu pastinya partisipasi dalam pengawasan. Masyarakat dapat berperan dalam mengawasi aktivitas penangkapan ikan dan melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang. Kemudian advokasi dan kampanye. Masyarakat dapat melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. Yang ketiga, kerjasama dengan lembaga pemerintah. Masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan hidup. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Masyarakat dapat terlibat dalam program pendidikan dan pelatihan untuk mempromosikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Dengan memahami hak, kewajiban, dan peran ini, masyarakat dapat berkontribusi secara efektif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam konteks penangkapan ikan yang berkelanjutan dan menggunakan bahan peledak. Terima kasih. Demikian hasil penampilan video proyek kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan yang kami buat dalam penampilan video kami mohon maaf. Terima kasih, dadah.